Kalau mau lari, mendingan makan dulu atau enggak? Banyak yang bilang kalau mau lari mendingan perut kosong aja, nggak usah makan. Yang bener yang mana sih? Kita bahas di ketemu lagi sama aku Melanie Putri ya di Fit with Mel. Lari dalam keadaan perut kosong, boleh atau enggak? Nah, emang kebanyakan teman-teman pelari, terutama yang lebih sering lari di pagi hari, memilih untuk skip sarapan aja deh sebelum lari, ya kan? Alasannya banyak tuh, biasanya yang utama karena gak sempet, kurang waktu persiapan sarapan, atau takut perutnya mules kalau misalnya sarapan pagi hari sebelum lari. Nah, untuk bisa makan dulu sebelum lari, apalagi pagi hari, emang butuh extra effort, ekstra waktu, karena otomatis bangunnya jadi harus lebih pagi, yang artinya sebisa mungkin tidurnya gak boleh sampai larut malam ya. Nah, yang perlu teman-teman ingat dan garis bawahi ketika hendak berlari adalah bagaimana kondisi tubuh dan mau latihan apa kita saat itu, apa programnya. Apakah kita mau melakukan sesi latihan yang santuy aja kayak easy run, atau program latihan yang berat atau yang lama seperti long run. Nah, kalau udah tahu tujuan dari latihan kita saat itu, kita bisa tuh mempersiapkan diri untuk makan dulu atau tidak makan sebelum lari, karena signifikan banget perbedaannya ya. Nah, kalau udah paham, udah tahu kondisi tubuh saat itu, yang harus diperhatikan lagi adalah durasi dan intensitas latihannya nih teman-teman. Kalau kamu merasa benar-benar aduh gak bisa nih makan apapun, gak akan ketelan sebelum lari pagi, kamu tetap harus mengusahakan minum air. Ini mau air putih atau isotonik boleh. Dan latihan larinya juga harus dibatasin, intensitasnya rendah juga dengan durasi maksimal 60 menit. Kenapa? Karena ketika kamu lari dalam keadaan perut kosong, tubuh kamu tuh nggak punya yang namanya cadangan energi yang lebih banyak jika dipakai untuk aktivitas yang tinggi intensitasnya atau durasi yang panjang dan lama. Kalau misalnya nggak ada bahan bakar yang cukup, nih yang namanya otot, tubuh kamu akan cepat lelah, akan cepat capek saat berlari. Sehingga akhirnya apa? Ujung-ujungnya larinya gak bakalan nyaman. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya, aku pengen kasih tahu dulu ya ke kamu kalau di channelku ini, di Fit with Mel, ada banyak banget video tentang olahraga lari yang aku udah share ke kamu. Mulai dari informasi tentang tips lari, contoh latihan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau kamu suka, boleh dong tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh videonya, atau misalnya kamu ngerasa, duh channelnya bisa mendukung semangatku nih untuk berlari, boleh di-subscribe YouTube channelnya aku ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, sekarang kita balik lagi ke pembahasan video kita kali ini teman-teman. Ketika kamu mau melakukan olahraga yang intensitasnya tinggi, contohnya misalnya speed training, interval, threshold, tempo, dan teman-temannya, atau melakukan lari dengan durasi lebih dari 60 menit, long run, kamu harus dan wajib untuk makan dulu supaya punya bahan bakar yang siap menjadi sumber energinya kamu saat latihan yang berat. Karena untuk melakukan latihan yang tadi aku sebutkan, diharapkan glikogen tubuh kita dalam level terisi dan cukup untuk menjadi sumber energi kita saat lari. Karena kalau glikogennya habis, terus kita boncos, nggak diisi lagi glikogennya, energinya, tubuh kita akan bekerja keras untuk mencari sumber energi lain, dan ini bisa menyebabkan kamu mulai ngerasa kelelahan, kehabisan tenaga, bongking, bahkan bisa menyebabkan kamu kehilangan otot. Nah, saat tubuh lagi kerja keras mencari sumber energi lain nih teman-teman, tubuh tuh bisa jadi stres loh. Badan kita tuh pinter banget, jadi kalau dia udah kehabisan energi, dia langsung switch mode-nya jadi stres. Terus dia bisa memproduksi yang namanya hormon kortisol, dan itu jumlahnya jadi tinggi banget. Nah, tingginya hormon kortisol dalam tubuh kita bisa menyebabkan yang namanya kerusakan otot. Dan ini akan lebih berbahaya lagi efeknya, apalagi apabila kalian punya penyakit tertentu seperti diabetes. Nah, selain itu, karena perut kita kosong saat lari, ketika selesai lari kita akan cenderung merasa selalu lapar, dan tahu nggak kecenderungannya apa?
makannya jadi lebih banyak sepanjang hari itu seharian untuk menggantikan pasokan energi yang terkuras ketika lari. Kalau udah begini, biasanya kita akan cenderung untuk apa coba? Makan apa aja supaya kenyang. Udah nggak bisa mikir tuh mana makanan yang baik atau mana makanan yang kurang sehat untuk tubuh kita. Jadi selalu akan ada pembenaran dari tubuh kita yang akan ngasih sinyal ke otak gitu ya, bahwa gue udah kelaparan banget, udah kerja keras, udah lari, udah nggak makan, jadi lapar seharian. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi harusnya gimana dong Kak Mel? Kita harus makan atau enggak nih sebelum latihan lari? Yes, harus makan. Paling 60-90 menit sebelum lari, sehingga kita punya waktu untuk mencerna makanan tadi. Bisa makan yang ringan aja, roti pakai peanut butter atau oatmeal, pisang, crackers, biskuit, yang bisa kalian sesuaikan dengan preferensinya kalian masing-masing ya. Jadi nggak nasi padang juga kalau mau latihan lari, yang light aja. Nah, untuk yang punya waktu singkat sekitar 30-60 menit sebelum olahraga, bisa milih makanan yang cepat dicerna, misalnya energy bar, terus energy gel, itu juga bisa nolong banget sih. Nah, tips dari aku nih, kalau kamu nggak terbiasa makan sebelum olahraga, coba kalau misalnya pas lagi lari, bawa energy bar deh, atau bawa snack ringan yang kira-kira bisa ganjel dulu perut kamu yang sesuai dengan preferensinya kamu. Nah, setelah itu coba di sela lari bisa sambil dimakan bekalnya, sambil lari coba makan pisang gitu. Nah, kamu nanti bisa ngerasain sendiri perbedaannya lari dengan perut kosong dan ketika sudah diisi dengan makanan. Mungkin kedengerannya ribet ya, Gia, mau lari makan pisang di tengah jalan gimana caranya? Atau makan energy bar sambil lari gimana caranya? Tapi tetap ini harus dicoba karena kondisi tubuh kita semua berbeda nih. Jadi jangan jadikan kondisi tubuh orang lain sebagai patokan, tapi kitanya harus paham diri kita sendiri dulu butuhnya apa saat berlari. Jangan ujuk-ujuk ngeliat temen kamu, kayaknya dia nggak pernah makan sebelum lari, santai-santai aja tuh, terus larinya kenceng-kenceng aja. Tunggu dulu, belum tentu itu bisa berlaku pada tubuh kamu. Jadi gampangnya kalau kamu masih kekeh banget nggak bisa, Kamel aku nggak bisa makan apapun sebelum lari, ya nggak apa-apa juga lari dengan perut kosong. Tapi pastikan durasi larinya pendek aja, larinya intensitasnya ngeringan aja. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya larinya mau intensitas tinggi, waktunya panjang, udah harus wajib hukumnya untuk makan dulu sebelum lari. Apalagi kalau kamu mau melakukan long run, lari panjang yang durasinya tuh bakalan lebih dari 60 menit, wajib untuk melakukan yang namanya refueling setiap 45 menit sekali. Kalau aku biasanya refuelingnya pakai minuman elektrolit sama pakai energy gel, itu akan nolong banget performance larinya kamu. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman semua, supaya paham kapan sebaiknya berlari dengan perut kosong dan kapan harus berlari dengan kondisi full tank. Karena beda banget dan itu signifikan banget bedanya ketika kamu lari dengan perut yang terisi dengan baik secara proper nutrisinya, dengan keadaan perut kosong dan malam-malam atau hari-hari sebelumnya kamu malah nggak makan dengan benar, itu akan beda banget performancenya ya. Coba share juga di kolom komen kalau misalnya kamu punya pengalaman lari dalam keadaan perut kosong baik-baik aja misalnya, tapi ceritanya kamu, pengalamannya kamu seperti apa, boleh di-share ke teman-teman juga ya. Atau ada makanan khusus kah buat kamu yang lari wajib makan dulu misalnya, boleh share juga di kolom komen ya, biar aku nanti baca, teman-teman lain juga baca, biar kita bisa berbagi tips supaya teman-teman semua bisa terus semangat latihan larinya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye-bye. Oh gitu ya, aku lagi gitu ya. Asik. Ulang ya, aku sebel juga kalau dengarnya.